Loh, Presiden Madagaskar itu keturunan Jawa. Dulu negara yang bernama Nusantara itu sampai Madagaskar, sampai Kochi, Kochi itu Vietnam, sampai ke Burma, sampai ke Hunan, provinsi Hunan, tempat sekarang yang jadi geger suku Uighur itu provinsinya Jawa dulu. Sampai ke Tumasik, Tumasik itu sekarang jadi namanya Singapura, sampai Malaysia, sampai ke Sulu, Kesultanan Sulu di Filipina. Itu Jawa namanya. Disebut Jawa Dwipa alias Nusantara. Maka ulama-ulama besar NU mengembalikan format bahwa listriknya mati, swargane ilang. Mula disebut pesantren kilat. Metune ya cangkeme kaya bledek kabeh ustad-ustad kuwi. Jugler, 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 kaya bled. Mula undang-undangane ustad. Panggilan akrabnya tat. Tat itu bisa dari akar kata ban. Mur pan kowe lho sing ngomong lho. Pak Polisi nika lho, Pak Polisi. Mula nek kiai-kiai NU jenengane kiai, anake diundang Gus. Kiai iki ora bahasa Arab, kiai itu bahasa Cina. Kia dan I. Kia kuwi jalan, I lurus. Jalan sing lurus, jalan tol. Lho kuwi ndelale ketemu ngono kuwi. Yang sesungguhnya NU, PBNU itu adalah Mas Jokowi. Aku ora mbelani lho, kira kampanye lho iki. Lho entuk apa? Aku Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Ki PBNU jenengane. Mulane nasibe wong NU ora dadi apa-apa ning mesti dienggo serangan tembakan musuh-musuh negara. Nalare piye? Karena Nusantara ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, berada di garis khatulistiwa. Bumi ini bulat begini. Maka mbok sampai kiamat tambangnya minyak Indonesia tidak bakal kering, tambangnya emas tidak bakal habis, tambangnya nikel dan uranium yang sekilo 3 triliun itu tidak bakal habis, tambang apapun tidak bakal habis karena berputar. Maka dari perut bumi muncrat ke titik terluar yang disebut dengan garis khatulistiwa adalah letak kepulauan Nusantara. Makanya Gusti Kanjeng Nabi sampai diberitahu oleh Allah, walau ana ahlal qura amanu wattaqo la fatana barakati minas samai wal ard. Dikei ngerti, wono daerah sing isine iki wong sing takwa kabeh. Desa ana, desa disebut desa. Neng Mekah ki ana desa, ora ana. Mekah sukete ra tukul. Meneh desa. Wis do tau umroh apa durung? Oh, nek banser umroh kok malah dijarani semuge. Itu menunjukkan Indonesia. Maka Gusti Kanjeng Nabi pernah rawuh di Sumatera, kepengin ndeloki, wah mampir nang gone Prokerto.
delok ngene ya Allah Gusti ternyata swarga sing digambarke Quran ki kaya ning gone Purwokerto. Tumbuhan duren-duren bertumbuhan pendek-pendek, mangga pendek, mengalir air sungai di bawahnya. Surasa ning swarga ning Purwokerto. Saking takjubnya Rasulullah. Maka dicatat di situs Muara Takus di daerah Riau Kampar. Ada catatannya, situs Muara Takus. Nusantara inilah nanti yang akan menjadi berkembangnya agama Islam di seluruh dunia, menjadi kiblat. Jadi awakmu ojo berkiblat neng Arab. Arab saiki beda mbek zaman Nabi. Wong Arab ki mlebu Indonesia orang bayar. Tapi nek wong Indonesia kepengen umroh saja ditarik visa progresif 8 juta. Belum 2 tahun harus bayar visa 8 juta tambahannya. Tapi ono rak wong Arab, negara Arab bantu Indonesia. Berapa yang ditanam di Indonesia? Padahal Indonesia setiap bulan memberikan, setiap tahun memberikan visa masuk sampai 150 triliun. Tetapi Arab tidak pernah memberikan sumbangan ke sini. Mulane aja ke Arab-Araban. Nek Gusti Kanjeng Nabi nganggo jubah serban, kuwi memang pakaiane Arab, maka disebut sunnah. Mula nek awakmu nganggo sarung, nganggo kupluk ngene, kuwi ya sunnah. Ojo melok-melok nganggo kupluk putih tugelan BH ketapel ning sirah. Kupluk ireng ngono kelak gagal. Nganggo kupluk putih ngetapel kaya tugelan BH. Cok melok-melok ta lah. Ra nyindir lho ki. Sing sebelah kono, sing sebelah ngarep kono mentelengi aku wis tak madhep rene wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Peta sudah berubah, maka dihancurkan Indonesia ini sudah mulai. Kemarin Patriot Garuda Nusantara Bali menghabiskan orang-orang yang dari Papua yang mau minta merdeka berdemo di konsulat Amerika, dicegat oleh Gus Yadi. Gus Yadi itu ibunya polisi, bapaknya tentara. Jadi komandan Patriot Garuda Nusantara di Bali nggak bisa masuk. Ini sekarang orang mulai dibayari semuanya. Bocah cilik-cilik kongkon demo kongkon. Maka ini harus tegas. Kalau saya ya ada kelemahannya, Mas Jokowi kira patek tegas. Gaya kepemimpinannya kurang tes nek aku no. Loh aku ya melu-melu sabar ditantang. Wah, Gus Nurul jangan nantang Habib Rizik, nantang saya aja. Ini. Aku wis meneng tak sabar-sabar. Ya Allah sabar. Wow, nek ning ngene internet Gus Nurul sesat kiai tukang ceramah ning ngene gereja, ning ngene klonteng. Kiai dukun, kiai sesat, kiai bayaran, kiai mas to. Anak-anak kula sampai piye to Bah kok ngeten iki Bah, wis nengno wae. Wong abah kuwi pelit. Lho kok pelit pripun to Bah? Lho nek kowe duitku dijaluk wong ngono mesti kan aku rento. Tapi nek dionek-onekke sesat kiai dukun kiai ini ora nesu berarti kan dirasani to. Dosane dijaluk jikuwen kabeh ngono. Oh ndadak nesu iki lho nggo apa? Kecuali nek teko Bah
kula ajeng nyileh lambene jenengan. Nggo apa? Nggo misui jenengan tak tampuk. Lah wong misuh-misuh nggo lambene dhewe, tuku paket internet dhewe, nggawe tulisan-tulisan dhewe, nggo misuh-misuh dhewe sak karepe to sak jebole HP-mu to ya to. Sabar. Tapi suatu saat tunjukkan siapa sesungguhnya engkau. Loh, gitu. Ketika demo ning gone PBNU, puluhan ewu do loncat pagar. Wah, kiai-kiai sing liyane tak kon mumpet mawon sampean. Niki bagian senopati nih ya. Mumpet enggak tak tepi jentok. Kalau kamu masuk wilayah kami, saya anggap lawan. Langsung cikar kanan, balik kanan, minggat. Kadang-kadang perlu ngono. Kita wong Islam itu kiai kita ngene cilik tapi jiwa terus ceker. Orang mati ya aku sing mati. Sallallahu Muhammad. Berdiri Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu, serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau parah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Maju ayo terus. Singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Siapa kita? Gitu, mantep. Tapi kini amplopnya tak bagi awakmu nggo tuku sego kucing ra cukup iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kenapa harus mengawal Nusantara? Karena persoalan geopolitik dan geostrategi ditambah bahwa menghancurkan negara bangsa dan yang lahir dari bangsanya dulu itu jauh lebih susah daripada menghancurkan negara bangsanya lahir belakangan. Bangsa Indonesia ini sudah lahir sejak zaman Sriwijaya, diteruskan zaman Pajajaran, zaman Majapahit, maka disatukan Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit, dibentuklah dinasti namanya dinasti Sailendra. Perkawinan antara Majapahit dan Pajajaran dan Sriwijaya melahirkan dinasti disebut dinasti Raja pertamanya disebut Bala Putra Dewa yang membikin Borobudur. Maka Borobudur itu yo Hindu, yo Buddha, ning yo Islam karena candinya madhep kiblat itu. Berarti awakmu ora tau teko rono. Lihat itu. Itu kalau setupanya ditarik itu langsung ke Hajar Aswad.
Dan di bawahnya itu ada sungai-sungai yang dulu seperti ketika kita mau masuk masjid untuk wudhu. Awak murah ngerti, mulano ketika saya duduk nenggone candi berdoa untuk bangsa dan negara. Wah, Gus Nuril musyrik kafir. Borobudur itu menjadi salah satu dari keajaiban dari 7 keajaiban dunia, ya Pak ya? Sing gawe sapa? Mbah buyutmu. Amerika saja menghormati kok. Kamu yang punya Mbah Buyut tidak menghormati, itu mlebu akal apa goblik? Goblik. Maka ada yang merasa bukan nenek moyangnya orang Indonesia datang ke Borobudur, namanya Habib Husin Al-Habsyi yang matanya buta, yang dulu pernah ngebom Borobudur. Ingat apa enggak? Iya kapan? Iya wis kuwi apalane Banser Sokaraja. Oh ini. Karena itu 3 serangkai ini sudah campuran antara Hindu, Buddha dan Islam. Oleh sebab itu sampai terjadi perang bubat. Karena apa? Pemimpin-pemimpin Majapahit di zaman Hayam Wuruk, patihnya disebut Gajah Mada. Gajah itu gelar keraton Majapahit. Gajah, Kebo Kanigoro, Mahesa Sura, gelar-gelar binatang-binatang besar. Gajah Mada, gajah itu yang terbesar. Sema itu adalah Muhammad, makanya Chen Hu anaknya Haji Ma. Haji Ma itu maknanya Muhammad. Karena apa? Karena Islam lebih dulu di Cina daripada di Indonesia. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, membangun Masjid Kubah, memerintahkan Sa'ad bin Abu Waqqas untuk masuk ke Cina melalui jalur sutra. Maka di Islam di Cina jauh lebih dulu daripada yang lain. Ternyata di sana sudah ada C atau marga Nasir, Nasrullah, Najib, Ma Muhammad. Maka sekretarisnya Chen Ho disebut Mahuwan, Muhammad Ridwan. Oh. Ben rodok melek sejarah sithik ngono lho, ya kere tapi rodok ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Gajah Mada itu sudah Islam. Padahal Prabu Hayam Wuruk ini ibunya namanya Ratu Ayu Kencana Ungu, bapaknya namanya Munding Wangi. Munding Wangi ini kakaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi akhirnya punya anak namanya Dyah Putra Pitaloka. Munding Wangi punya anak namanya Hayam Wuruk. Maka berlaku hukum fikih, kalau kakak adik laki-laki dan laki-laki anaknya tidak boleh kawin. Gajah Mada menyarankan supaya jangan menikahi Dyah Pitaloka karena anaknya Prabu Siliwangi. Kamu ini anaknya Pak D-nya Dyah Pitaloka, nggak boleh. Maka akhirnya jadi batal kawinnya. Yang di sana masih menganggap agamanya agama Sunda Wiwitan, belum Islam, tidak terima, terjadilah perang bubat. Ngono lho, Dul. Kebesaran Sriwijaya yang sampai wilayahnya mencapai ke Madagaskar, bahkan sampai sekarang presidennya Madagaskar itu keturunan Jawa. Presiden Madagaskar itu keturunan Jawa. Dulu negara yang bernama Nusantara itu sampai Madagaskar, sampai Kochi itu Vietnam, sampai ke Burma,
sampai ke Hunan, provinsi Hunan, tempat sekarang yang jadi geger suku Uighur itu provinsinya Jawa dulu. Sampai ke Tumasik, Tumasik itu sekarang jadi namanya Singapura, sampai Malaysia, sampai ke Sulu, Kesultanan Sulu di Filipina. Itu Jawa namanya. Disebut Jawa Dwipa alias Nusantara. Maka ulama-ulama besar NU mengembalikan format bahwa awakmu ini genetikanya bangsa besar yang dulu wilayahnya sampai ke Thailand, Kochi, Singapura, Malaysia, Filipina, Hunan, Burma sampai Madagaskar. Kamu dilatih untuk berpikir bahwa engkau ini genetika bangsa besar, bukan bangsa ecek-ecek. Maka Islam yang dikembangkan ala Nusantara sekaligus ben awakmu ki sadar bahwa kelak Indonesia Nusantara ini akan memimpin dunia. Ojo amin tok wae. Mudeng ndak ini sejarahnya? Supaya siap kalian ini menjadi pemimpin dunia. Lo nanti diembargo, saya berdoa mudah-mudahan Indonesia diembargo oleh Amerika. Saya berdoa Indonesia diembargo oleh Cina. Saya berdoa mudah-mudahan Indonesia diembargo oleh Uni Soviet. Kalau negara-negara itu mengembargo Indonesia, sing kaliren mereka. Minyak goreng dunia ini yang dikuasai Malaysia berasal dari mana? Indonesia. Pengurus RW Malaysia aja punya kebun kelapa sawit di Indonesia. Lebuan ser gagah-gagah kaya Gatot Kaca. Apa meneh kok kebun kelapa sawit, kebune dhewe ora tukul. Ya Allah Gusti, harus bangkit ini. Kita diculek matane oleh Ahok, maka kelihatan siapa yang pengkhianat bangsa, siapa yang patriot bangsa. Dijewer oleh Jokowi bahwa bangsa Indonesia sekarang ini sedang mempermainkan Cina dan Amerika. Dibikin keduanya takluk kepada Indonesia. Ini kalau nggak zaman Soekarno nggak mungkin. Dulu Bung Karno bisa memanfaatkan diplomasi bebas aktifnya Amerika, Soviet, Cina tumbuh besar. Indonesia diajari oleh ulama yang namanya Hadratul Syekh Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk Komite Hejaz. Inilah yang menginspirasi Bung Karno sehingga digunakan sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, tidak ikut blok barat, tidak ikut blok timur. Lah kok sekarang politisi-politisinya jadi antek-anteknya Amerika, itu bagaimana? Malah ono sing goblok kira-kira, lu itu kan Freeport itu kan milik Indonesia, nggak usah dituku wae kan wis balik nang Indonesia. Lu goblok iki lho. Ngono kok jadi DPR kok goblok-goblok ngono ki piye? Mulane amit-amit jabang bayi anak putuku sok men aja dadi DPR. Lho ki nek dinteni entek ora diizinke, alate dibongkar kabeh. Terus wong Indonesia iso gawe emas. Iso apa ora? Sampai minyak itu loh, zaman tahun Alif sampai sekarang meh kiamat itu loh, minyak itu disulingnya di Singapura. Nyuling minyak ora iso kalah wae wong bloro, wong cepu kuwi digodhog mek dream ngono tok wis dadi. Karena apa? Karena komisi minyak Indonesia digawa karo Petral perusahaane Indonesia. Dimasake ning Singapura. Lah kok Petrale tuku minyak ning Singapura? Lho ki piye?
dipotong Mbak Jokowi. Maka setiap hari keuntungan petrol yang dibagi-bagikan komisinya kepada para jenderal-jenderal dan petinggi-petinggi negara sebesar 300 miliar masuk ke kas negara, sehingga bisa membuat minyak di Papua dan di Jawa harganya sama. Marah nggak kira-kira yang biasa melek moto untuk 300 miliar, melek moto 300 miliar terus dilangi ngono, kira-kira nesu apa ora? Sing duwe saham neng ngene Freeport kono 15% kuwi entuk bagian kuwi padahal penghasilannya sekian ribu ton ki, kira-kira nesu apa ora ketika dilangi? Nesu. Lah mergo nesu kuwi ndeloki jengkel. Iki nek umpamane Indonesia iki koyo ring tinju ngono wis tak kiting ngek ngono. Wis gering. Hewe-hewe nek ngomong tapi jengkelke. Itu mergo ini adalah dalam konsepnya Sunan Kalijogo disebut lakon Semar Mbangun yang menyelamatkan Jamus Kalimosodo ki Petruk dul tak kandhani. Petruk kantong bergelar wel geduel blek. Tong tong sot. Ora ana sing iso nggegerke kayangan, nggegerke negara. Satria-satria ora ana sing iso ngalahke. Sing iso ngalahke Bagong. Bagong itu dalam konsepnya Sunan Kalijogo sudah masuk ke bakaan. Sudah mi'rajul lil mukmin, salat koyo Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Panahnya dicabut nggak kerasa. Nek kowe salat Allahu Akbar ana lalere. Apa meneh cabut panahe, wek mati malah. Maka kewajibanmu ini, era sudah berubah. Nek jumbuh karo Jongko Jayabaya, ini saatnya Sabdo Palonoyo Ginggong nagih janji kembali kepada Islam Budi. Maksudnya apa ku Islam Budi, agama Budi? Islam yang memiliki akhlakul karimah, menjadi tanda wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karena Allah itu menjadikan buah hatinya, tanda cintanya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia, menyempurnakan iman yang dipegang oleh Sayyidina Ibrahim, hukum yang dimegang oleh Taurat oleh Sayyidina Musa, Zabur oleh Sayyidina, menghaluskan seni hati manusia biar memiliki seni dan kelembutan budi. Disebut Daud memberikan kasih sayang di dalam Injil. Maka pada saat penyempurnaan Islam, al yaumal akmaltu lakum dinuanakum, ini Islam semua. Risalahnya yang berbeda. Jadi ora usah kopar kapir. Umpamane bapakmu ki matane picek, terus ana bocah moro ngono, itu pakmu ki tibake matane picek ngono, kira-kira mbok kampleng apa mbok kei mbok sugati kopi? Lah iya, ora usah. Seandainya engkau berjalan kok naik sepeda motor, ono kancamu naik sepeda motor kejegur kali, mbok tulungi apa mbok apake kira-kira? Lah ini kan podo umpamanya agama kita ini paling sempurna. Agama yang lain itu sesat kejegur kali. Kenapa engkau tahu ada orang yang tersesat kejegur kali, enggak mbok dekati, mbok kenalkan agama, mbok kenalkan Al-Quran, mbok kenalkan lagu-lagu yang indah. Ono kiai sing teko ning gereja malah mbok kopar kapirke. Giliran ono sing kafir malah lewat mbok ono
kecelakaan melu mereka malah kaper modiar piye. Ini ajaran Islam apa ndak? Enggak. Lho nek Gusti Kanjeng Nabi mbiyen diangkat dadi nabi iki kira-kira wong Islam jumlahe pira? 1000, 200 apa 10? Tak kei duit ayo nek iso. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, Gus duitnya nanti Gus. Kau anakku kok. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, jumlah umat Islam itu 1100 apa 10. Wis nek iso tak kei serban kudu. Ayo piro? Sapa sing jawab siji? Nyoh KPO nyoh serbane tapi tak silai sik ya. Tak silai sik tak nggo ceramah sik ceramah ora. Wong Islam jumlahe siji ya mung Gusti Kanjeng Nabi. Terus nek wong siji tok kuwi dakwahe Gusti Kanjeng Nabi ning ndi? Wong-wong Islam apa wong-wong sing ra duwe agama? Lah wong nabi wae ceramahe ning nggone wong ra duwe agama ya wong Zoroaster, wong Sabiin, wong Majusi, wong Kristen, wong Yahudi. Lah kok aku teko ning gereja ki dianggap sesat iki padha ora karo ngonekke Gusti Kanjeng Nabi sesat to kuwi. Lah kuwi goblok kok nguntal sabun iki lho. Lho nek dakwah ngene wong Islam ngene tok iki gampang to. Gampang ora? Padha mbek bedel pitik ning ngene kandang wong wis Islam kok. Nek jenengane dakwah iya yang tidak kenal Islam. Tunjukkan Quran itu begini, akhlakul karimah itu begini. Sebagai nabi, mana nabi dipisu-pisui bendina oleh perempuan buta. Didatangi didulangi. Saben dina didulangi. Enggak ngerti sampai Rasulullah sedo perempuan ini enggak tahu kalau yang menyuapi adalah Rasulullah. Sampai suatu saat Sayyidina Abu Bakar ganteni nyuapi dibentak. Siapa kamu? Saya yang biasa nyuapin kamu. Enggak, yang biasa nyuapin aku itu melebihi anakku. Halus, lembut. Engkau kasar. Iya, yang menyuapimu adalah junjunganku. Sekarang sudah meninggal. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rob, geblak. Padahal bendino misui Rasulullah. Begitu tangi mlebu Islam. Lah kowe iki wong kerek di ana wong niru-niru kowe mergo kowe iki ganteng rambutnya kena tayengen ngono kena tai besi jadi rada dicekel di dengkul ngene iki piye. Lah wong nang internet ning Facebook iki fotoku dienggo praktek dukun penggandaan uang aku ya tenang tok. Sering lihat kan? Nah iya. Lah ya wis piye lah memang wajah-wajah rada ganteng ki ya dicontoh. Nek wajahe blabru ngono ya ora iso to. Ini maka mengawal Nusantara adalah mengawal Pancasila karena negara bangsa itu untuk bisa hancur harus dihancurkan dulu falsafahnya. Untuk bisa menghancurkan falsafahnya harus menghancurkan penjaganya. Siapa penjaganya? Nahdlatul Ulama. Oh, makanya sekarang banyak polisi, tentara, kemasukan HTI ikut-ikutan radikal. Banyak. Ono polisi kok bathuke ngapal ya jangan sampai bingung aku. Banyak. Saya udah punya datanya karena dulu Nahdlatul Ulama itu ada namanya BINU, Badan Intelijen NU. Kita catetin juga. Maka kemarin ketika saya ceramah di Bogor, saya tanya koramilnya, punya catatan PKI, Pak Kapten? Oh punya Gus. Punya catatannya HTI, diem dia.
HTI partai terlarang apa enggak? Harusnya didata Pak Polisi. Karena kalau mereka kemudian organisasinya dibuyarkan, orangnya tidak didata, mereka akan masuk kemana-mana jadi FUIS, jadi FUI, FUI, jadi ini HTI yang malam, macam-macam. Hati-hati itu. Maka kalau ketemu mereka, Banser nggak usah takut. Maka kemarin PGN di Wonosobo ketika Banser dinyek-nyek, PGN 4.500 Wonosobo apel, inyong balane Banser, kowe arep opo? Mengambil handle saudaranya Banser PGN. Kita gering-gering ini. Ini Kendal kemudian ikut-ikutan 3.500. Yang terakhir di Semarang kita apelkan 15.000 PGN, dibaretil sendiri oleh Menteri Pertahanan Keamanan Jenderal Riyami Satria Kudu dan dipasangi jaket Laskar Bela Negara. Patriot Garuda Nusantara menjadi kekuatan yang sah sebagai pengamal pasal 30 bela negara. Maka nek awakmu komandone ra cetha-cetha wis ganti pakaian terjun dengan PGN. Nek wis aman balik meneh Banser. Lho kan yang sekarang sedang dicek ombak kan Banser. Nanti kalau kita hadapi Islam ketemu Islam jelek. Nek Patriot Garuda Nusantara kan setiap anak bangsa, apapun suku, bangsa, dan agamanya yang mencintai bangsa dan negaranya, maka dia berhak menyandang gelar Patriot Garuda Nusantara. Anggotanya semua ormas kepemudaan, baik Ansor, Banser, FKPPI, Pemuda Pancamarga, boleh bergabung ketika menghadapi negara dalam keadaan begini. Karena kalau polisi yang turun disumprit oleh PBB, tentara yang turun disumprit oleh PBB, Banser dengan pakaian seragam yang turun, Islam perang dengan Islam. Tapi nek PGN, oh ini taktik strateginya. Maka dulu ketika Gus Dur mau dilengserkan, Banser nggak bisa gerak apa-apa. Nunggu komando, sing ditunggoni komandone ada main mata dengan kelompok sana. Maka saya turun bikin pasukan berani mati saat itu. Wah, akhirnya Banser nganggu pakaian pasukan berani mati. Oh ini taktik strategi. Ini yang disebut siasah syariah. Maka sebaiknya mulai dirubah sikapnya. Banser-banser itu harus bermarkas di pondok-pondok pesantren, bukan di kantor Ansor. Seperti nyanyian tadi loh, demi bangsa ku rela berkorban, demi ulama ku rela berkorban. Lah kok sampai nunggoni komando? Sekarang MBC pengurus cabang saya minta untuk menghandle dulu banser-banser ini, agar apa? Yang dijadikan ancaman serangannya itu adalah ulama NU. Dan khitah pendirian Banser adalah untuk menjaga marwah NU. Menjaga marwah NU adalah menjaga ulama NU. Dan ini yang kita hadapi, perang campuh yang akan menjadi perang saudara ini adalah belakangnya kekuatan uang yang sangat luar biasa. Ditambah lagi Mas Jokowi ini rodok kurang ajar. Ana wong korupsi nyimpen duit ning Swiss jumlahe 7.000 triliun ditarik mulih. Kurang ajar rak ngene iki. Piye ora jengkel ki lho nek gagah ahli panco wis gering plenyak-plenyu sembarang di
tebasi kabeh. Padahal menurut Pak Badruddin Haiti, mantan Kapolri, ketika ketemuan dengan saya dan beberapa jenderal di Jakarta, uang yang akan ditarik oleh pemerintah Jokowi jumlahnya 29.000 triliun. Ini sampean harus mulai. Kalau perlu datengin itu. Pak Jokowi itu dibantu oleh partai apa saja. Datengin masing-masing partai oleh bansernya ini. Satgas mundi kon metu. Partai iki dateng. Satgas mundi kon metu. Satgas mundi kon metu. Nek wedi gabung ning PGN. Ning mburine banser nek perlu. Jangan nek perang NU. Ana gegeran banser. Giliran ngitung duit dek nen. Linggih kursi dek nen. Lah kowe kok ya meneng bae. Sekali-sekali plintek ngono lho sekolah. Pak polisi nanti nek ana banser mlintek pejabat nengno wae ra apa-apa. Paling benjut ora mati wae ya. Allahumma billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Gus dipun tutup kali doa mawon. Bareng-bareng astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Terus Rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa syi'atil amdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaya wa quwwatil lazati wa arwahi wa gidaya wa alihi wa sahbihi wa salim. Amin. Bijahi sayyidina Muhammad bijaili khamsatun udfi biha al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah ya Allah ya Rasulullah. Ya Sayyidi Syekh Abil Hasan Sadili, istajib doana, istajib doana bi khafil lutfillah. Bilanti fi sunila bi jamili sidrilan dakhaltu bi kana fil wa tasawwatu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biahin uhailin ayasin khajamtu nafsi bi jambillahi ta'ala wa amanatu abadillahi wa bilayati baina biaki mayulidu wa ya ramin Jibrailu an yamini. Tulung pundake tengen disebul dewi-dewi. Jibrailu an yamini, ya Allah pundak tengenipun jamaah ingkang hadir lan mirengaken donga menika panjenengan jagi kanthi malaikat Jibril. Amin. Wa Mikailu an simali, ya Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jibrailu an yamini wa Israfilu an yashari wa Mikailu an warai wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sepul dadane. Amami wa Musa biadihi, tangan tengene diangkat rasake kaya ngegem tongkate Nabi Musa. Wa Musa biadihi akhobane wa khantimu Sulaimana la lisani, ilate tekuk teng langit-langit. Faman yatakallam tu mahu qada kajati ya Allah, kajatipun bangsa Indonesia robi inna dhaifun faqawina. Jamaah ingkang hadir menika lan ingkang mirengaken pengajian menika ugi bangsa Indonesia bangsa ingkang lemah ya Allah.
Pekawina panjenengan kuataken Gusti kanthi tentara-tentara ingkang setia, kanthi polisi-polisi ingkang setia, kanthi Banser, Pagar Nusa, Patriot Garuda Nusantara lan NU-nipun ya, sa NU Fatayat Muslimatipun ya Allah, IPPNU lan IPNU-nipun ya Allah. Wa ini fakirun faagnana Gusti bangsa Indonesia menika tiang-tiang ingkang pekir lan jamaah ingkang hadir menika tiang-tiang ingkang pekir ilmu, pekir makrifah, pekir donya, arta bondo, amal, haibah salamah darajat fitini wa dunya wal akhirat. Amin. Panjenengan sugihaken sedaya ya Allah. Amin. Ingkang tesih sakit panjenengan sarasaken, ingkang gadah utang panjenengan sauli Gusti. Ingkang tesih kere panjenengan tambahing donya ingkang kathah supados saged ziarah wonten Mekah Madinah. Amin. Kang tesih bodho panjenengan pinteraken, panjenengan tempeli ilmu laduni kanthi khaipun donganipun Nabi ndika Allahumma faqihhu fiddin wa alamahu ta'wil. Inna fatahna laka fatham mubina. Panjenengan slametaken bangsa Indonesia menika Gusti, sak presidene, sak calon-calon presidene, sak wakil-wakil presidene, sak menterine, sak gubernure, sak bupatine, sak wali kotane, sak camat lan lurahipun, sak RW RT-nipun, sak pak pulisine, sak tentara-tentara, sak kiai-kiai lan pemimpin agamanipun. Wabil khusus anak-anak kula Banser lan Patriot Garuda Nusantara lan Pagar Nusa ya Allah. Panjenengan tempeli ikhlas Gusti, panjenengan tempeli ikhlas Gusti, panjenengan tempeli kerewaja Gusti, supados aman saking senjata tenung, mimis lan senjata tajam ya Allah. Kanthi khaipun bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Panjenengan lindungi kanthi kerewajanipun dika Gusti, kanthi khaipun wallahu khairul hafidhon wa huwa arhamar rahimin, potuga piyambak ingkang dados zat ingkang pelindung paling sae ya Allah. Amin. Panjenengan jagi kanthi khaipun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wa inna walau faqul hasbiyallahu la ilaha wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya Allah. Panjenengan golongaken tiang-tiang ingkang khidmat dumateng para ulama NU ya Allah, mulai Hadratus Syekh Asy'ari Kiai Bisi Samsul Kiai Wafasullah Kiai Syekhuna Khalil ngantos Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Pandanaran, Syekh Supakir, Sunan Kudus, Sunan Muryo. Panjenengan golongaken tiang-tiang ingkang wonten barisane Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, Sayyidina Abil Hasan Asyadili, Ibrahim At-Tasuki, Muhammad Rifai, Imam Nawawi, Syarif Qurti Al-Buni, Syekh Ahmad Bauddin Naqsiban. Panjenengan golongaken tiang-tiang yang wonten panji-panjenipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Nabi, Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pageblukin donyane. Gusti Nabi, Gusti Ali Putra Garwa, muga-muga dosanipun jamaah menika bangsa Indonesia panjenengan ngapura ya. Amin. Menawi panjenengan sampun lepasaken balaipun Sayyidina Yunus kanthi donganipun Sayyidina Yunus, panjenengan uculi balaipun Indonesia sampun kathah Gusti tiyang ingkang kecalan anak, kecalan bojo, kecalan sanak, kecalan sederek awit bencana ingkang matubi-tubi Gusti, awit kathah tiang-tiang ingkang supe dumateng peringatan panjenengan doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydina silidikaum badallati amalul alam yasiun. Panjenengan golongaken piyambakipun tiang-tiang ingkang wangsul dumateng dika Gusti kanthi khaipun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Panjenengan icali balaipun bangsa Indonesia ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa
illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menawi Sayyidina Adam lan Ibu Hawa panjenengan ampunten dosanipun malam niki Gusti, panjenengan ngapunten sedaya ingkang rawuh sak pengurus NU Muslimat Fatayat IPPNU Ibnu Banser Ansoripun sedaya lan ingkang tiang-tiang ingkang mireng donga menika panjenengan ngapunten kados panjenengan sampun ngapunten Sayyidina Adam ya Allah. Amin. Menawi Ashabul Kahfi panjenengan lindungi saking kezaliman para pemimpin mapamila kanthi tunganipun Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hazilana min amrina rasada. Panjenengan lindungi Gusti rakyat, ampun ditutu Gusti, ampun panjenengan golongaken kecebong lan kampret, kewan-kewan ingkang badhe dipun adu lan dikaprakaken. Panjenengan lindungi Indonesia menika Gusti, Nusantara menika. Panjenengan dadosaken sedaya ulama lan santri pengawalipun Nusantara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo bareng-bareng Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten pesenipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nek ngadepi negara gawat saben salat subuh lan maghrib maos selawat 5 paling boten ping pisan, nek saged ping 3. Pripun niku munine ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Oh al habibul ladzi durja safa'atuhu likulli hawli min al ahwali ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Terakhir ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.